Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah Aliyah Masduki, asal instansi UPTD KPH Mapili. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar-dasar penyuluhan bagi penyuluh kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi terkait alat-alat pengolahan HHBK, terkhusus pada alat pengolahan kemiri, kopi, dan jambu menteh. Selamat menyaksikan. Bahasan yang pertama yaitu alat pengolahan kemiri yang terdiri dari alat pemecah kemiri baik secara manual maupun menggunakan mesin. Selanjutnya ada mesin pengering, mesin sortasi, dan mesin penggilingan. Nah, berikut merupakan mesin pemecah kemiri. Kelebihannya tentu dapat menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, mesin pengering. Tujuan dari proses pengeringan ialah untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam kemiri sehingga dapat mencegah pembusukan dan memperpanjang masa simpan. Bagian depan dari loyang sendiri itu sudah full stainless ya guys, dan untuk bagian dalamnya itu sudah menggunakan galvalum, jadi sangat cocok dan sangat aman untuk proses pengeringan kalian. Nah, selain itu juga mesin pengering ini juga sudah dilengkapi dengan 10 loyang standar. Dan nah, untuk kalian yang membeli tipe-tipe lain itu juga udah mendapatkan loyang standar dari kami. Nah, setiap oven kami itu di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan kasa perforasi yang berfungsi sebagai pemerataan suhu panas, dan di atasnya itu juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan yang berfungsi sebagai sirkulasi udaranya. Dan setiap oven kami juga sudah memiliki panel-panel yang full otomatis. Yang pertama ada power untuk penyalaan dan mematikan mesin, dan yang kedua ada timer. Timer ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Terus yang ketiga ada thermocontrol. Thermocontrol ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan kalian, dan maksimal suhu thermocontrol ini adalah 110 derajat. Dan yang terakhir ada dua lampu LED indikator, yang hijau sebagai penyalaan mesin dan yang merah itu sebagai pemanasannya. Nah, untuk dimensi mesinnya itu berapa sih? Untuk yang 10 rak satu pintu itu panjangnya adalah 60, panjang ke belakangnya atau lebar ke belakangnya juga 60, untuk tingginya itu 170. Nah, berikut ialah mesin sortasi. Tujuan digunakan mesin sortasi ialah untuk mempercepat proses pemilahan dengan hasil yang lebih konsisten.
kali kita jumpai di pasar terdekat. Selanjutnya, alat pengolahan kopi. Pada proses pengolahan kopi, ada beberapa alat yang digunakan. Secara garis besar, alat yang digunakan adalah mesin pemisah kulit basah, mesin pencucian, mesin pengeringan, mesin pemisah kulit kering, dan mesin pemanggangan. Pertama, mesin pengupas kulit basah atau yang biasa disebut pulper. Alat ini digunakan untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga pada proses mengupas kulit buah kopi sehingga biji kopi dapat dipisahkan. Mesin pencuci biji kopi. Mesin pencuci biji kopi sering disebut fermentation tank. Mesin ini digunakan untuk merendam biji kopi dalam air guna memfermentasikan lapisan lendir yang masih menempel pada biji kopi dan juga untuk memperbaiki cita rasa dan aroma biji kopi. Di belakang saya ini ada mesin rotary dari kapasitas 150 kg dan sistem pemanasannya menggunakan gas LPG. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, yang pertama ini materialnya terbuat dari full stainless, tentunya perawatannya juga sangat mudah juga, dan juga di bagian sini ada kontrol panelnya sudah full otomatis. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada power, itu fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Ada juga tombol switch on off, itu fungsinya untuk mematikan dan menyalakan dari perputaran drumnya. Ada juga timer, itu untuk mengatur waktunya bisa diatur maksimal 10 jam. Ada juga termokontrol atau pengatur suhunya bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya. Ada juga dua lampu LED indikator, yang warna hijau itu untuk penyalaan mesinnya dan yang warna merah itu untuk penyalaan pemanasnya. Lanjut, di bagian samping kiri dari counter panelnya sendiri ada blower, itu fungsinya untuk pemerataan suhu panas dan pembuangan uap air material, dan di bawah dari blowernya sendiri juga dilengkapi dengan cyclosparagen, itu fungsinya sebagai pemisah antara jatuhnya material dan uap air yang terhisap oleh blower. Lanjut, di bagian bawahnya juga ada dinamo gearbox. Dinamo gearboxnya itu 1 HP, itu fungsinya untuk penarikan dari drumnya, dan di bagian drumnya sendiri ini juga dilengkapi dengan rantai, itu fungsinya untuk perputaran dari drumnya, dan di bagian bawahnya juga ada roda, itu fungsinya untuk penyeimbang dari drumnya. Dan di bagian sebelah kiri, di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri dari mesinnya itu juga ada burner pemanas, itu fungsinya untuk sumber pemanasannya. Dan untuk dimensinya sendiri ini, panjangnya itu 150 cm, lebarnya itu 100 cm, dan tingginya itu 120 cm. Nah, untuk diameter drumnya sendiri ini 75 cm. Dan untuk di bagian pintunya sini kalian juga bisa buka, itu juga ada kuncinya, itu fungsinya setelah pengeringannya kalian bisa buka untuk pembersihan totalnya. Selanjutnya ada mesin pengupas kulit kering atau yang biasa disebut huller. Mesin ini digunakan untuk mengupas kulit tanduk atau parchment dari biji kopi yang telah dikeringkan. Mesin pemanggang kopi.
Alat ini digunakan untuk memanggang kopi mentah dengan pemanggangan yang merata hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan serta menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Ialah alat pengolahan jambu mente. Berdasarkan beberapa sumber dan literatur yang saya gunakan, dapat disimpulkan bahwa pada proses pengolahan jambu mente skala kecil belum memanfaatkan mesin modern. Adapun alat pengolahan yang digunakan terdiri dari alat pemecah baik secara manual maupun menggunakan mesin pemecah cangkang mente dan alat pencongkel manual. Mari kita lihat video berikut. sedikit informasi terkait alat-alat pengolahan HHBK. Semoga bermanfaat.